Diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam kedatangan rombongan tawanan perang. Di tengah rombongan tersebut ada seorang ibu yang sedang mencari-cari bayinya, dan ibu ini dalam keadaan menyusui. Dia mencari anaknya yang hilang. Tatkala dia berhasil menemukan bayinya di antara kawanan itu, maka dia pun langsung mengambilnya, langsung memeluknya dengan pelukan yang sangat erat dan langsung menyusuinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atarawna hadhihi tarihatan waladiha as-sabi finnar?" Apakah engkau melihat, apakah mungkin ibu ini akan melemparkan anaknya ke dalam api neraka atau dalam api? Maka kulna, para sahabat mengatakan tidak. Wahia taqdiru ala an la tatruhahu. Faqala arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Maka kata sahabat, tidak mungkin ibu ini tega untuk melemparkan anaknya ke dalam api. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lillahi arham, sesungguhnya Allah itu lebih penyayang kepada hambanya daripada ibu kepada anaknya ini. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala pada dasarnya tidak mungkin memasukkan hambanya itu ke dalam neraka. Buktinya apa? Allah Subhanahu Wa Taala memberikan semuanya. Allah berikan nikmat, Allah berikan akal agar bisa membedakan antara kebaikan dan burukan. Allah turunkan Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim, dan Allah Subhanahu Wa Taala utus kepada setiap kaum, yaitu seorang Rasul. Yang Rasul tersebut menjelaskan antara kebaikan dan keburukan, antara hak dan batil. Tetapi memang banyak di antara manusia yang tidak bersyukur, banyak di antara manusia yang tidak berakal, sehingga mereka masih tetap melakukan kezaliman. Dan Allah Subhanahu Wa Taala terus menerus memberikan rahmat, memberikan cintanya kepada manusia. Buktinya apa? Buktinya adalah banyak sekali di antara kita, termasuk anak pribadi, melakukan keburukan yang sangat banyak. Ya, mungkin setiap hari banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menutupi aib-aib kita. Ya, kita dipandang baik oleh orang lain, padahal setiap saat kita senantiasa melakukan keburukan-keburukan. Ini bukti bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada hamba-hambanya. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan tentang cinta Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya adalah pembahasan yang sangat penting agar kita semuanya bisa memahami makna daripada ibadah yang sesungguhnya. Kita tidak hanya beribadah kepada Allah karena hanya menjalankan sebuah kewajiban. Ya, tentunya kalau kita menjalankan ibadah hanya sebuah kewajiban, hanya untuk menuntaskan sebuah kewajiban, maka tentunya hal ini akan terus-menerus memberatkan kita. Kalau kita beribadah kepada Allah hanya dengan unsur keterpaksaan, tentunya lama-kelamaan kita akan jenuh, kita akan jemu. Tetapi penting kiranya bagi kita semuanya berusaha untuk menggali kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya ibadah yang kita laksanakan benar-benar tumbuh dari dasar sanubari kita, tumbuh dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga apabila orang tersebut beribadah sudah mencapai tingkatan mahabbah, tingkatan makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan merasakan kenikmatan iman, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sulit, ya, maka beliau menghabiskan malamnya untuk melakukan qiyamul lail, ya, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya beban kesulitan yang ada dalam dirinya itu hilang. Dan itu merupakan kebahagiaan tersendiri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makomnya sudah menjadikan salat itu sebagai tempat istirahat,
sebagai qurratu ain, sebagai sesuatu yang dia cintai. Mungkin kalau kita dalam keadaan capek ya, setelah lelah bekerja seharian, berangkat pagi, pulang sore misalkan ya, maka yang kita pegang biasanya adalah jawal, yaitu handphone ya, dan kita scroll banyak di situ ya, menonton hiburan dan lain sebagainya ya. Dan itu yang mungkin kita jadikan sebagai penghilang penat ataupun penghilang kesulitan kita, atau penghilang permasalahan yang ada pada kita, kecapean yang ada pada diri kita. Tetapi tidak dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan salat sebagai qurratu ain, sebagai penghibur pandangan, sebagai tempat istirahat, sebagai tempat rehat. Dan inilah yang membedakan antara generasi terbaik Rasulullah dan para sahabatnya dengan generasi kita. Kita tidak boleh berputus asa, artinya adalah kita harus berupaya. Ya, mudah-mudahan di antara kita ada yang sudah sampai derajat rohah, derajat istirahat dengan sholat ya. Kalau ada orang yang sudah seperti itu, artinya dia sudah mencapai tingkatan mahabbatullah, mencapai tingkatan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya sifat mahabbah Allah ini, sifat cinta Allah Subhanahu wa ta'ala ini memang benar adanya. Ahlus sunnah wal jamaah mengimani sifat cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Dasarnya ataupun kaidahnya tentunya adalah cinta Allah itu berbeda dengan cinta makhluknya ya. Tidak boleh kita menyamakan, dan tidak boleh juga kita mengatakan bahwasanya sifat cinta itu adalah sifat makhluk atau sifat kelemahan, berarti Allah memiliki sifat itu. Tidak. Cinta Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah sesuatu yang sangat berbeda dengan sifat makhluknya. Dalil yang menunjukkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang sifat cinta ini diantaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ya, Allah berfirman, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Nah, ini dalil ya. Fasawfa ya'tillah, niscaya Allah akan mendatangkan kepada kalian ya. Fasawfa ya'tillah biqaumin ya. Dalilnya ini adalah dalam surat Al-Maidah kalau tidak salah, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian murtad dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan mendatangkan sebuah kaum yang kaum tersebut mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah pun mencintai mereka. Nah, ini ya. Di sini ada dalil bahwasanya Allah juga cinta kepada kepada suatu kaum ya. Siapakah kaum tersebut? Tentunya adalah orang yang mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang sangat beruntung, orang-orang yang diberikan anugerah yang sangat tinggi. Imam As-Sa'di mengatakan karena kecintaan Allah kepada seorang hamba adalah nikmat yang paling mulia yang diberikan kepadanya dan keutamaan yang paling utama yang dia anugerahkan kepadanya. Jadi ketika ada seorang hamba atau sebuah kaum yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kaum ini adalah kaum yang paling bahagia dan kaum yang paling mendapatkan keutamaan yang paling besar. Jadi dalam surat An-Maidah tadi ada dalil bahwasanya Allah mencintai sebuah kaum ya. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah akan mendatangkan sebuah kaum yang Allah mencintai kaum tersebut, dan kaum tersebut juga mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi ada dua sisi. Cinta itu bukan hanya dari hamba. Kalau ada cinta seorang hamba kepada tuannya, maka itu adalah sesuatu yang sangat biasa. Tetapi yang sangat luar biasa, yang sangat menakjubkan adalah apabila tuan itu mencintai hambanya. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala juga mencintai hamba-hambanya. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, disebutkan dalam hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala apabila mencintai seorang hamba,
maka Allah memanggil Jibril, nada Jibril. Fayuhibbuhu, maka Jibril pun mencintai hamba tersebut, ya. Faqala, ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni uhibbu fulanan fa ahbibhu. Ya Jibril, saya mencintai seorang hamba, maka cintailah dia. Jibril pun lalu mencintainya. Tsumma yunadi fis sama, kemudian Jibril juga memanggil pada penduduk langit. Ya, dengan mengatakan sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah fulan tersebut. Maka ahlus sama, penduduk langit semuanya mencintai fulan, ya. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka ahlus sama, ya, para penduduk langit mencintai fulan tersebut. Qala thumma yudha'u lahul qabul fil ard. Kemudian hamba ini, ya, diletakkan penerimaan dari penduduk bumi, ya. Jadi ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah panggil Jibril, ya. Kemudian Allah mengatakan, ya Jibril, saya mencintai fulan, maka cintailah dia, ya. Jibril pun memanggil seluruh penduduk langit bahwasanya Allah mencintai fulan, cintailah dia, ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan qabul, yaitu penerimaan pada penduduk bumi. Artinya apa? Penduduk bumi yang tidak mengenal fulan tersebut tetap menerimanya. Tentunya orang-orang yang menerima ini adalah orang-orang yang soleh, bukan orang-orang yang maksiat, ya. Nah inilah Allah, ya, dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian apa tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya? Apa tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya? Yang pertama adalah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, Allah menjaga seluruh anggota badannya dari fitnah dunia dan akhirat, ya. Jadi kalau misalkan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari fitnah dunia, ya, lalu orang ini menjadi orang yang taat kepada Allah, kemudian dia bisa meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, maka tandanya hamba ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, sungguh aku menyatakan perang kepadanya, ya. Yang disebut wali di sini adalah orang yang dicintai Allah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku nyatakan perang kepadanya. Wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari dia menjalankan kewajiban kepadaku. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta ahibbahu. Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Jika seandainya aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengaran hambaku, yang dengan pendengaran tersebut hambaku mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Aku menjadi penglihatan, yang dengan penglihatan tersebut hambaku melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha. Dan aku menjadi tangannya, yang dengan tangan tersebut hambaku memukul. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan aku menjadi kaki, yang dengan kaki tersebut hambaku berjalan. Wa in sa'alani la u'tiyannahu. Jika hambaku meminta, pasti aku kasih. Wala in ista'adzani la u'idannahu. Jika hambaku meminta perlindungan, pasti akan aku lindungi.
Ini hadis yang sangat agung, merupakan hadis qudsi. Jadi Allah berfirman, orang yang memusuhi kekasihku, maka sungguh dia telah menyatakan perang denganku, ya. Maka sungguh aku telah menyatakan perang dengannya, ya. Di sini dalil yang sangat mulia sekali tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga memiliki kekasih, ya, memiliki wali, ya, di atas muka bumi. Dan derajat kewalian ini bukanlah derajat yang hanya diperoleh oleh orang-orang yang khusus, ya. Artinya harus disyaratkan misalkan memakai udang-udang, ya, memakai jubah, tidak, ya. Bahwasanya derajat kewalian ini, ya, syaratnya adalah sebenarnya sangat mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, ya. Di sini dalam surat Yunus disebutkan yang disebut wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa, ya. Jadi hanya dua ini dalam surat Yunus disebutkan tentang derajat kewalian. Seorang yang ingin mencapai derajat kewalian syaratnya adalah menjadi orang-orang yang beriman. Beriman artinya adalah meyakini dengan seyakin-yakinnya, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan yang kedua adalah dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ternyata derajat kewalian ini mudah sebenarnya didapat, ya, tetapi sulit menjalankannya, ya. Karena mempertahankan keimanan, istiqomah dalam ketaatan dan menjalankan kemaksiatan adalah sesuatu yang sangat sulit sekali. Apabila seorang istiqomah dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam menjalankan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, maka sebenarnya sudah cukup dia disebut menjadi seorang wali. Ibnu Taimiyah mengatakan, "Fatariqatul wilayati fil kitabi was sunnati huwal muhafadzatu 'al faraidi wal hirsi 'alan nawafili." Jadi cara mendapatkan kewalian menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah dengan menjaga kewajiban-kewajiban. Jadi Allah memerintahkan suatu kewajiban, ya, kemudian dia menjaganya. Kemudian Allah larang, ya, sebuah larangan, ya, dia tidak mendatanginya, ya. Kemudian menjalankan hal-hal yang sunnah, ya, sebagaimana yang tadi disebutkan dalam hadis qudsi yang tadi. Jadi derajat kewalian ini menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah dengan cara menjaga kewajiban dan bersemangat menjalankan hal-hal yang sunnah. Wa tahaqquq bimaqamatil iman, dan dia mewujudkan realisasi keimanan. Wa tazayyun bilibasit taqwa, dan dia berpakaian dengan berpakaian takwa, ya. Menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, bahwasanya untuk mencapai derajat kewalian adalah hanya dengan menjalankan kewajiban, bersemangat menjalankan hal-hal yang sunnah, ya, kemudian mewujudkan keimanan dalam hati, kemudian yang terakhir, yang keempat adalah memakai pakaian ketakwaan, ya. Kita kembali kepada hadis yang tadi tentang orang yang memusuhi waliku, maka aku menyatakan perang kepadanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Di sini jelaskan tentang, ya, untuk mencapai derajat wilayah, ya, dalam hadis tadi adalah dengan menjalankan hal-hal yang wajib. Wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan kepadaku dengan sesuatu amalan yang lebih aku cintai daripada hambaku melaksanakan suatu kewajiban-kewajiban. Jadi Allah sangat mencintai ketika hambanya menjalankan yang namanya kewajiban-kewajiban. Maka fokus kita, Bapak, ya, dan jamaah sekalian adalah berusaha menjalankan yang namanya kewajiban. Khususnya adalah rukun Islam yang 5. Ya. Setelah syahadat berarti muhafadzatus shalawat. Kewajiban kita adalah menjaga salat 5 waktu. Ya, menjaga salat 5 waktu.
Kita berupaya menjalankannya sesuai dengan rukun, ya, sesuai dengan syarat-syaratnya dan sesuai dengan waktunya. Ya, dan diupayakan kita bisa menjalankannya secara berjamaah. Itu kita upayakan sekali. Ya. Kemudian apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kita harta yang banyak dan sudah sampai kewajiban kepada kita untuk membayar zakat, maka kewajiban yang paling utama adalah membayar zakat. Ya. Jumlahnya hanya rubu' usyur, ya, 2,5% atau 1/40, ya, itu sangat sedikit sekali. Ya. Ya, tetapi banyak di antara manusia yang juga mereka melalaikan syariat zakat ini. Kemudian kewajiban menjalankan puasa 5 waktu, ya, di bulan Ramadan, menjalankan puasa Ramadan. Kemudian kewajiban menjalankan haji apabila kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban-kewajiban yang lain seperti kewajiban kita kepada keluarga kita, kewajiban kita kepada saudara kita dengan berakhlakul karimah. Ya, ini. Kemudian yang kedua dalam hadis ini, supaya dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjalankan ibadah-ibadah yang sunnah, ya, ibadah-ibadah yang sunnah. Ibadah-ibadah yang sunnah ini jumlahnya sangat banyak sekali. Mungkin kita belum bisa melaksanakannya, ya, tetapi mulai dari hal-hal yang mungkin kita mampu melaksanakannya. Contohnya adalah, ya, sholat sunnah rawatib, ya, sholat sunnah nafilah ataupun rawatib yang mengiringi antara sholat fardu. Itu kita upayakan. Ya, yang paling besar pahalanya adalah melaksanakan sholat qobliyah fajar, ya, sholat qobliyah subuh, ya, yang pahalanya itu lebih utama daripada dunia dan seisinya. Kemudian disebutkan juga oleh dalam hadis Rasulullah SAW, jumlahnya ada 10 rakaat, ya, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Jumlahnya ada berapa, Pak? Ada 10 rakaat. Ya. Ini yang sangat, ya, dianjurkan sekali. Ya, muakkadah, namanya sunnah muakkadah. Ya. Jadi kita berupaya tidak menyepelekannya. Ya, kadang kita merasa capek gitu, ya, atau kadang kita merasa sering sholat, ya, sehingga kadang kita mulai sedikit demi sedikit untuk meninggalkan sholat sunnah muakkadah tersebut. Maka kita upayakan semaksimal mungkin untuk menjalankan hal-hal yang disunahkan. Karena apa? Hambaku senantiasa mendekatkan kepadaku dengan perbuatan-perbuatan yang sunnah hatta ahibbahu, sampai aku akan mencintainya. Ya, di sini keutamaannya, jika Allah sudah mencintai hambanya, maka Allah akan menjaganya, maka Allah akan melindunginya. Ya, panca indranya, ya, kemudian seluruh anggota tubuhnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Aku akan menjadi pendengaran yang dengan pendengaran tersebut hambaku mendengar. Aku akan menjadi penglihatan yang hambaku bisa melihat dengannya. Aku akan menjadi tangan, aku akan menjadi kaki yang dengan kaki tersebut, ya, hambaku melangkah. Apa maksud hadis tersebut? Ya, hadis ini bukan menyatakan tentang paham hululiyah atau paham wahdatul wujud, bukan. Bahwasanya Allah itu menyatu dengan hambanya, tidak. Bukan itu maknanya. Ya. Ya, kalau paham wahdatul wujud ataupun hululiyah ini adalah paham yang sesat. Ya, bahwasanya seseorang ketika sudah melaksanakan ibadah mencapai derajat tertentu, maka Allah menyatu dengan hambanya tersebut. Ya, ini namanya paham wahdatul wujud. Tapi hadis ini maknanya adalah kuntu sam'uhu, ya, aku akan menjadi pendengaran. Maksudnya apa? Hamba ini mendengar dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dengan pendengaran yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Hambaku mendengar, ya, sesuatu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Aku menjadi mata yang dengan mata ini hambaku melihat. Maksudnya apa? Hambaku hanya melihat hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku menjadi tangan yang dengan tangan tersebut, ya, hambaku memukul. Maksudnya apa? Allah menjadikan tangannya, ya,
menggunakan hamba ini menggunakan tangannya untuk hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ya ini. Jadi orang-orang yang menjalankan kewajiban kemudian dia senantiasa menjaga hal-hal yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaminannya adalah hatta ahibbahu, Allah akan mencintainya. Ya. Kalau Allah sudah mencintainya, Allah berikan perlindungan. Matanya, tangannya, kakinya dan seluruh anggota badannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga dari melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dan penjagaan ini adalah penjagaan dari mara bahaya, dari fitnah dunia dan juga kelak di akhirat akan dijauhkan dari azab api neraka. Nah, inilah keutamaan bagi orang-orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, tanda bahwasanya Allah mencintai hambanya adalah Allah menjaga hamba tersebut dari hal-hal yang diharamkan Allah. Ya. Yang kedua, Allah menjadikan hambanya adalah orang-orang yang soleh. Ya, orang-orang yang soleh. Jadi kalau hambanya ini senantiasa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan, ini tanda bahwasanya Allah mencintainya. Yang selanjutnya, yang ketiga, tanda bahwasanya Allah mencintai hambanya adalah Allah memberikan pemahaman urusan agama. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan kepada orang tersebut, Allah pahamkan orang tersebut pada urusan agama. Ya. Jadi kalau misalkan kita merasa ingin mempelajari agama, ya, Allah membimbing kita untuk memahami agama, untuk terus belajar, untuk tidak pernah merasa cukup terhadap ilmu, itu tandanya bahwasanya Allah mencintai kita. Tandanya bahwasanya Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Nah, ini sudah ada atau belum pada diri kita, Pak? Ya, kalau Allah senantiasa mengarahkan kita kepada ya, ilmu, kepada kebaikan, ini tanda bahwasanya Allah mencintai kita. Selanjutnya adalah tanda atau bukti bahwasanya Allah mencintai kita adalah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang soleh. Ya. Ini tidak mudah karena banyak di luar sana gitu ya, perkumpulan ataupun kelompok yang tidak baik. Ya. Dan banyak sekali orang yang terjerumus pada ya, kelompok tersebut atau kelompok yang tidak baik tersebut. Ya. Tetapi Allah mudahkan kita satu shaf, ya, satu jamaah dengan orang-orang yang soleh. Ini juga tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Kemudian yang selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala tadi yang memahamkan urusan agama, ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha azza wa jalla yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia. Ya, dunia ini macam-macam, Pak, ya, mungkin hartanya. Allah itu memberikan dunia kepada siapa? Kepada orang yang tidak Allah cintai dan kepada orang yang Allah cintai. Ya. Jadi Allah memberikan dunia itu kepada siapa saja. Orang kafir atau orang mukmin diberi dunia atau tidak? Diberi dunia. Ya, bahkan banyak orang-orang kafir kekayaannya sangat banyak sekali. Ya, artinya apa? Artinya adalah bahwasanya ketika Allah memberikan dunia bukan tanda bahwasanya Allah mencintai dia, bukan. Bukan standar bahwasanya Allah mencintainya. Ya, jadi kekayaan yang ada pada diri kita itu bukan tanda bahwasanya Allah mencintai kita, bukan. Kemiskinan, ya sebaliknya, kemiskinan yang ada pada diri kita bukan berarti Allah murka kepada kita, bukan. Ya. Karena memang Allah memberikan dunia itu kepada siapa saja. Kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah tidak cintai. Kepada orang kafir dan kepada orang mukmin. Siapa saja diberikan itu namanya dunia. Wala yu'tid dina illa man ahabba. Ya. Tapi Allah tidak akan memberikan pemahaman agama kecuali kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman a'tahu Allahu dina faqad ahabbahu. Barang siapa yang Allah berikan pemahaman agama, ya, maka sesungguhnya Allah telah mencintainya. Nah ini.
Ini juga pelajaran kepada kita agar kita juga tidak terlalu silau, tidak terlalu tertipu dengan fitnah dunia. Ya, mungkin Allah menguji kita setiap saat. Bukan berarti Allah membenci kita, bukan. Bukan berarti Allah murka kepada kita, bukan. Bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita, bukan. Ya. Tetapi memang dunia ini adalah fitnah, ya. Ujian bagi manusia seluruhnya. Yang selanjutnya bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya adalah Allah Subhanahu wa taala mengujinya dan menyegerakan hukuman di dunia. Nah ini. Ya, ini membingungkan Pak ya. Jadi bukti bahwasanya Allah mencintai hambanya, Allah berikan ujian, Allah berikan musibah, dan kadang Allah segerakan itu namanya azab. Itu. Ya. Nah ini bagi orang-orang yang beriman memaknai ujian Allah Subhanahu wa taala itu bukti bahwasanya Allah mencintai hambanya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala." Sesungguhnya besarnya balasan sesuai dengan besarnya ujian. Wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahu. Dan sesungguhnya Allah itu ketika mencintai seorang hamba, Allah akan mengujinya. Nah ini dia. Jadi ujian dari Allah itu bukan berarti Allah membenci kita, tidak. Tapi justru bukti cinta Allah kepada hambanya. Betapa banyak hamba yang sesungguhnya tidak bisa masuk surga karena amal solehnya. Ya, mungkin seperti anak, ya seperti kita semuanya amal solehnya masih sedikit. Ya, tapi Allah mencintai kita, menginginkan agar kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Allah menguji kita. Ya. Maka benar bahwasanya orang yang paling besar ujiannya adalah para anbiya war rasul. Ya, para nabi dan rasul, orang yang paling dicintai Allah saja, wali yang paling tinggi ya. Derajatnya adalah Khalil, Rasulullah SAW, derajatnya adalah Khalilullah. Khalilullah itu derajat yang lebih tinggi dari waliullah saja, ya, ujiannya begitu besar Rasulullah. Ya. Maka sebagai bukti cinta Allah kepada hambanya, justru Allah akan menguji hamba tersebut. Ya. Jadi jangan merasa enak atau merasa nyaman ketika kita sudah menjalankan syariat Allah, sudah iltizam kepada sunnah Rasulullah SAW. Kenapa ya dulu pas waktu saya belum hijrah, ya belum kenal sunnah, mudah banget cari duit gitu ya. Mungkin sehari bisa dapat 1 juta rupiah gitu ya. Mungkin duit datang dari berbagai arah yang tidak disangka-sangka ya. Istilahnya nanam batang jadi duit gitu misalkan. Gali batu jadi emas misalkan seperti itu. Tapi setelah saya hijrah, setelah saya menjalankan sunnah Rasulullah, setelah saya iltizam kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, setelah saya memakai hijab misalkan, justru sangat sulit sekali. Cari duit 100.000 saja sangat sulit misalkan. Ya sudah berusaha dagang dan lain sebagainya, sangat sulit sekali misalkan. Ya, maka jangan bersedih hati. Ya. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti itulah karakter daripada orang-orang yang beriman. Karakter daripada orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala sejak dahulu. Allah senantiasa menguji hamba tersebut. Ya. Ini yang selanjutnya bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepadanya adalah Allah mengujinya dan menyegerakan hukuman di dunia. Ya, makanya dalam syariat kita itu ada syariat yang namanya qisas. Seorang yang melakukan namanya jarimah, kriminal, kemudian terbukti tindakan kriminal tersebut contohnya adalah mencuri, ya maka kalau misalkan dalam syariat Islam itu dipotong tangannya. Ya. Jadi disegerakan hukumannya di dunia. Supaya apa? Supaya kelak di akhirat orang tersebut tidak mendapatkan dosa yang namanya mencuri. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya dari bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepadanya adalah Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya dalam keadaan baik atau dalam keadaan husnul khotimah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan Hakim, "Idza aradallahu bi'abdin khaira
jika Allah menginginkan kepada hambanya itu kebaikan, ista'malahu qabla mautihi. Ya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hamba tersebut melakukan amal soleh sebelum kematiannya. Nah, ini tanda bahwasanya Allah mencintai hambanya. Ya, tandanya apa? Sebelum dia wafat, sebelum dia meninggal dunia, melakukan amal soleh. Ya, nah makanya tidak ada yang tahu ya tentang akhir hidup kita, tentang akhir hayat kita. Walaupun sekarang kita melakukan amal soleh, tapi kita tidak pernah tahu akhir hayat kita. Nah, kalau misalkan sebelum wafatnya kita Allah berikan bimbingan dan taufiknya, ya, menjalankan kebaikan, ya maka tandanya Allah menginginkan kebaikan, Allah mencintai kita. Kalau misalkan ada orang nih selama hidupnya misalkan buruk, ya, melakukan kemaksiatan, meninggalkan sholat, ya, memakan harta orang lain dengan cara yang tidak hak misalkan, ya. Kemudian sebelum hidupnya, sebelum wafatnya Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah misalkan, ya, untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, ini tanda Allah mencintai hamba tersebut. Ya, maka kita harus terus meminta kepada Allah, ya, agar diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Ya, agar Allah mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya, terus meminta seperti itu kepada Allah karena kita tidak pernah tahu, ya. Tetapi tandanya juga kalau kita sekarang ini senantiasa melakukan amal soleh, ini juga upaya kita agar kehidupan kita husnul khotimah gitu. Ya, jadi jangan terlalu khawatir juga kalau misalkan kita sekarang sudah melakukan amal soleh gitu ya. Ini sebagai upaya juga ya. Kalau kita misalkan sekarang ini, ya, senantiasa melakukan kemaksiatan, ya, lah kita nggak pernah tahu di akhir hayat kita. Tapi kalau sekarang kita sudah mengupayakan, artinya mudah-mudahan sampai kita diwafatkan Allah keadaannya juga masih seperti ini. Ya. Ini bukti, ya, tadi sekali lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya adalah Allah mewafatkannya dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kajian subuh pada pagi hari ini terkait dengan mahabbatullah ala ibadihi, tentang sifat cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Tentunya para jamaah sekalian, kita sudah sangat paham dan kita sudah sangat menyadari bahwasanya betapapun kita, ya, betapapun keadaan kita, kadang kita masih sangat lalai, masih sangat banyak melakukan dosa dan kemaksiatan, tapi Allah itu senantiasa memberikan nikmat, ya, senantiasa memberikan anugerah yang besar gitu kan, senantiasa memberikan makanan kepada kita gitu ya. Nggak pernah itu Allah itu istilahnya biarkan kita dalam keadaan sengsara, nggak pernah, ya. Sesulit apapun kita, ya pasti Allah tetap memberikan nikmat kepada kita, ya. Maka dengan nikmat yang Allah terus berikan ini, ya, selayaknya kita menjadi hamba-hamba yang bisa membalas, ya. Walaupun sebenarnya kita tidak akan pernah bisa membalas nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena amal soleh kita dibandingkan nikmat Allah, ya, masih sangat jauh sekali. Kalau kita saja sebagai seorang anak tidak bisa membalas jasa seorang ibu, apalagi kita sebagai seorang hamba tidak akan pernah bisa membalas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Dan bahkan masuk surganya kita, diselamatkannya kita dari api neraka ini adalah bentuk kasih sayang Allah juga kepada diri kita. Tidak bisa amal soleh kita, ya, menjadi jaminan kita masuk surga Allah, itu tidak ada. Ya, kata Rasulullah SAW, tidak ada orang yang bisa masuk surga karena amal solehnya. Ya, maksudnya amal soleh ini hanya menjadi satu sebab, ya, salah satu sebab menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebab yang paling besar adalah kasih sayang Allah, cinta Allah kepada hamba-hambanya. Maka kita jangan terus-menerus misalkan mengandalkan amal soleh kita. Walaupun kewajiban kita adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala,
tetapi kita harus senantiasa meminta dan berdoa kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, agar kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, agar kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, sebelum kami tutup mungkin ada yang ingin ditanyakan ataupun disampaikan. Silakan Bapak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlasnya gimana? Terima ikhlasnya. Supaya ikhlas menerima. Iya. Gimana caranya agar kita bisa ikhlas, ya, menerima keadaan tersebut, ya. Kalau keadaannya senang, ikhlas ya Pak. Kalau misalkan majikannya baik, senang ya, berarti kita ikhlas. Ya, ya gini Pak. Kalau misalkan lagi kesel ya sabar, itu solusinya. Ya, kalau misalkan lagi kesel, disabari ya. Mungkin kita juga harus memikirkan sesuatu yang lebih jauh gitu ya. Bahwasanya saya mencari nafkah adalah untuk keluarga saya, dan mencari nafkah ini adalah bagian daripada ibadah. Mencari nafkah itu bagian daripada ibadah. Maka walaupun kadang dikeselin sama majikannya misalkan, ya kita harus sabar gitu. Selama itu misalkan masih dalam porsi yang sewajarnya, ya. Artinya apa? Artinya kita masih bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah, kita masih bisa bersabar, ya terus dijalani saja. Bismillah gitu ya. Toh tujuan kita sebenarnya adalah untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita. Tapi kalau misalkan Bapak merasa sudah tidak nyaman untuk bekerja di situ gitu ya, sudah mungkin berlebihan atau keterlaluan, bahkan misalkan melarang Bapak misalkan gitu ya melaksanakan sholat atau melaksanakan ibadah, nah kalau semacam ini ya Bapak bisa mengambil sikap yang tegas misalkan, ya bisa misalkan bekerja di tempat yang lain. Tetapi kalau misalkan tidak ada pekerjaan kecuali pekerjaan tersebut gitu ya, dan masih dalam keadaan wajar keselnya tersebut, ya sudah disabari saja. Ya karena kita juga memang seperti itu. Namanya manusia itu tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, gitu ya. Kita kan nggak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau kita mendapatkan yang kita inginkan, kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Namanya di dunia itu tempat ujian ya. Artinya ketika ada ujian kita harus bersabar. Ya. Kita bukan hanya kesel sama majikan kita, kadang sama anak kita juga kesel, sama istri kita juga kesel gitu kan. Sama keluarga kita juga ada ya kesalahpahaman dan kekesalan. Itu adalah hal yang sangat keniscayaan, sangat manusiawi. Ya, karena kita seorang hamba. Demikian, ada lagi Pak? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, ya. Ya tadi kan disebutkan bahwasanya azab itu disegerakan Allah Subhanahu wa taala juga bentuk cinta Allah gitu ya. Supaya kezaliman itu tidak terus merajalela. Misalkan Firaun gitu kan dan bala tentaranya kemudian diazab, ya ini bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala sayang kepada Nabi Musa alaihissalam gitu ya, supaya dan kepada Bani Israel supaya kezaliman itu tidak terus merajalela di tengah-tengah ya Bani Israel ya. Azab dengan ujian ya dulu sudah dibahas tentang ibtila, sebenarnya ada pembahasan khusus dulu ya, itu sudah dijelaskan. Maka yang disebut dengan fitnah ya ataupun ibtila ataupun ujian ini ya adalah hanya diperuntukkan oleh orang-orang yang beriman saja. Ya, adapun orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan terus menerus di atas kekufuran dan kemaksiatan dan kemusyrikan, maka disebut dengan adab. Ya. Jadi misalkan dia sebenarnya muslim tapi terus menerus di dalam kemaksiatan, ya, tidak mau beriman ataupun tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menimpakan keburukan kepada dia, maka itu disebut dengan adab. Tetapi orang terus menerus di atas kebaikan, di atas kebenaran, di atas sunnah, ya, istiqomah di atas itu, tapi Allah terus memberikan sesuatu yang dalam tanda kutip itu buruk, ya, bagi orang tersebut, maka itu disebut dengan ibtila ataupun ujian. Itu. Dan ujian ini adalah sebuah keniscayaan, kepastian. Wala nabluwannakum, ya, dalam surat Al-Imran. Dalam surat Al-Baqarah. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'. Ya, wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Wala nabwa, dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian. Nah, itu. Ayat itu menjelaskan bahwasanya ujian itu pasti. Ya, kepada orang beriman itu pasti. Dengan sedikit ketakutan, kekurangan harta, kematian anak, gitu kan? Itu sebuah kepastian. Ya. Dan bahkan, ya, menunjukkan bukti keimanan kepada Allah itu dengan apa? Dengan cara Allah mengujinya. Ketika diuji, apa itu responnya? Kalau dia malah kufur, berarti dia bukan beriman. Tapi kalau misalkan dia tetap dalam keadaan beriman kepada Allah, tetap istiqomah, misalkan walaupun sudah diuji, maka benar itu keimanannya, Pak. Menunjukkan kebenaran iman, ujian itu. Ya. Misalkan gini, kalau kita sebagai atasan pengen tahu anak buah kita, dia itu orang kerjanya benar atau tidak, gimana caranya? Kita kasih amanah misalkan. Coba ini jaga warung ini misalkan. Ya, kita sebenarnya udah masang CCTV misalkan gitu ya. Dijaga seharian oleh orang ini, ya, dites gitu kan. Ternyata orang ini tidak mengambil hak, ya, punya kita misalkan, ya, berarti orang ini benar. Gitu kan. Lah Allah juga ingin seperti itu. Hambanya itu tidak hanya ngomong beriman itu dengan lisannya saja. Karena orang yang mengatakan keimanan dengan lisannya itu disebut dengan munafik, ketika dia tidak merealisasikan keimanannya itu dengan perbuatan. Betul lagi, Pak? Ya, orang munafik kan mengatakan saya beriman, tapi ternyata apa? Dia membenci Allah Subhanahu wa taala, membenci syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau melaksanakan salat-salat seperti salat Isya dan salat subuh misalkan. Ya, berarti dia orang yang tidak benar keimanannya. Walaupun dia terus mengatakan amantu billah, saya itu beriman, saya beriman kepada Allah, tapi dia tidak pernah merealisasikan keimanannya, berarti bohong keimanannya. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, apakah manusia itu mengira bahwasanya itu dia cukup mengatakan saya beriman padahal belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna alladziina amanu wa la ya'lamanna as-shadiqin. Falaya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Ya. Orang-orang sebelum kalian telah diuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya apa? Supaya Allah mengetahui orang yang benar keimanannya dengan orang yang bohong keimanannya. Jadi ujian bagi manusia, bagi orang-orang beriman itu adalah sebuah kepastian, keniscayaan. Karena Allah ingin tahu ini, ya, apakah ini orang benar-benar iman atau tidak beriman. Gitu kan? Makanya seperti contohnya adalah sedekah dan zakat, ini juga bagian daripada pembuktian keimanan. Allah berikan harta kepada kita, ya, hartanya itu banyak. Ujian harta itu apa? Mendermakan kepada orang fakir miskin, ya kan? Kalau misalkan kita bisa mendermakan harta kita, artinya kita bisa terbebas daripada fitnah dunia, ujian harta tersebut, ya, fitnatul mal, ya kan, seperti itu. Ya, kadang kalau kita misalkan punya harta gitu ya, ya, diinfakkan atau dizakatkan gitu kan, hanya 2,5% aja kadang berat misalkan, ya, berarti orang tersebut bukan orang yang beriman, ya, hanya orang muslim saja, ya, karena sudah ada kewajiban untuk membayar zakat tapi tidak menunaikannya, ya, berarti keimanannya itu bohong, ya. Maka salah satu bentuk benarnya keimanan adalah dengan, ya, dia menzakatkan dan mensedekahkan hartanya, ya, seperti itu. Contohnya lagi adalah haji, ya, ini kan syariat yang sangat berat sekali, bukan hanya mendermakan harta tapi mendermakan jiwa juga gitu ya.
karena kita harus mengadakan perjalanan yang sangat jauh. Maka ketika orang yang bisa melaksanakan ibadah haji dengan ikhlas, ya maka sebagaimana Rasulullah SAW, tidak ada balasan kecuali surga. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaan illal jannah. Dan haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Kenapa? Orang yang melaksanakan ibadah haji itu menunjukkan kebenaran keimanannya, karena dia rela berjihad dengan harta dan nyawanya. Nah, seperti itu. Ya, ini ujian ya untuk mengadakan perjalanan ke Mekah ya dengan pesawat, ujian atau tidak ujian, karena ada kemungkinan risikonya itu bisa jatuh tuh pesawat tersebut. Ya. Kemudian hartanya harus dikeluarkan misalkan 70 juta rupiah, ini kan hartanya dalam jumlah besar misalkan, tapi dia mampu ya untuk merealisasikan haji tersebut, maka dia mampu merealisasikan namanya keimanan. Jadi jangan takut dan jangan khawatir dengan ujian, karena itu adalah sebuah kepastian dan keniscayaan. Terakhir Pak, silakan Pak Haji. Yang memerangi gimana Pak? Allah memerangi orang yang iya, yang Allah akan memerangi ya, orang yang memerangi adalah orang yang memerangi wali Allah ya. Jadi yang disebut wali Allah itu hanya orang yang beriman dan bertakwa saja, jadi tidak seluruhnya, karena derajat kewalian ini adalah derajat yang tinggi juga. Tidak semua orang Islam itu sampai kepada derajat kewalian. Jadi yang dimaksud bahwasanya Allah akan memerangi hambanya yang memusuhi ya kekasihnya, walinya, itu maksudnya adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dan orang-orang yang istiqomah di atas derajat itu. Walaupun di sini kalimatnya itu mudah, yaitu iman dan takwa, tetapi realisasinya itu sangat sulit sekali Pak. Gitu ya. Jadi bisa saja mungkin Pak Haji ya sudah sampai derajat kewalian ini Pak Haji, gitu ya, walaupun misalkan nggak pakai imamah misalkan, udeng-udeng gitu kan, walaupun tangannya nggak dicium bolak-balik misalkan, tetapi bisa jadi Pak Haji sudah sampai derajat kewalian. Ketika apa? Ketika istiqomah di atas kewajiban dan menjalankan sunnah Rasulullah SAW, istiqomah di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Ustadz kan kalau wali itu harusnya bisa dapat karomah misalkan. Nah, karomah saya apa Ustadz misalkan, ya. Nah, maka ini jangan salah diartikan ya. Kadang Allah memang memberikan karomah kepada para walinya, tapi bukan berarti setiap wali itu pasti dapat karomah, tidak. Gitu ya. Karena karomah sendiri adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh seseorang. Ya. Sesuatu itu benar-benar hanya diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mukjizat. Ya, jadi yang namanya karomah ini ya diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala saja. Jadi salah kalau misalkan ada film misalkan Wali Songo gitu ya. Kemudian wali ini misalkan gali tanah gitu ya, langsung dapat yang namanya emas misalkan. Diinginkan langsung oleh dia itu nggak bisa. Ya, hanya sesuatu yang tiba-tiba datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dalam keadaan sulit ya, tiba-tiba ada makanan yang datang misalkan, ini bisa jadi itu karomah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana karomah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, pernah istilahnya mengarahkan pasukan perang yang ada di Irak misalkan, naik bukit, naik gunung, seperti itu, seolah-olah Umar melihatnya, dan pasukan tersebut juga mendengarkan perkataan Umar, padahal zaman dahulu belum ada handphone gitu kan, belum ada Zoom misalkan gitu ya, belum ada macam-macam teknologi, itu belum ada. Ini disebut dengan karomah. Tetapi sangat menarik sekali pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mengatakan bahwasanya inna a'zamal karamati al istiqamatu ya, karena Ibnu Taimiyah mengatakan sesungguhnya sebesar-besar karomah itu adalah istiqomah ya. Jadi kalau misalkan kita mampu melaksanakan sholat wajib senantiasa di sini, di shaf pertama di masjid berjamaah, itu tandanya ya karomah juga ya.
Karena istiqomah itu justru sebesar-besarnya karomah. Ya, tidak mudah orang itu bisa terus istiqomah itu. Ya, maka terus istiqomahkan diri kita untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Haji, yang disebut orang yang akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Allah menyatakan perang, ya, kepada kekasihnya yang dimusuhi tersebut adalah waliullah, maksudnya adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa dan istiqomah di atas keduanya. Itu. Yang kedua tadi apa Pak? Yang pertama tadi doa.